What's up lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel Iqbal Pras. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan antara dua karburator yang sering dipakai. Yang pertama itu karburator PE 28 sama karbu RX King. Ini karbu RX King standar, tapi ini tidak original, ini mereknya ini Lipo. Nah, dari kedua karbu ini memang sering dipakai pada motor-motor buat ya standar harian, terus buat motor-motor bocil-bocil biar bisa galak di jalanan. Yang pertama ini saya bahas dulu yang karburator aftermarket yang sering dipakai di motor-motor yang ada buat spek-spek harian, terus buat balap atau buat touring. Nah, yang saya pegang ini PE 28, dia mereknya Max3 Racing. Ini yang membedakan sangat signifikan itu adalah bagian venturinya. Dia ukurannya 26, di atasnya dari RX King. Standarnya itu venturinya cuma 26, yang ini 28. Terus karbu ini emang diklaim mempunyai performa di atas RX King katanya, tetapi untuk produk yang original menurut saya, kalau produk yang KW seperti ini, terus yang harga di pasaran yang banyak dijual di marketplace, menurut saya itu tergantung settingan dan juga mekaniknya juga. Nah, untuk perbedaan lain, dia mempunyai cuk di sini. Ini biasanya bisa dipasang kabel untuk motor standarnya, kalau enggak bisa dipasang semacam pita plastik yang nanti bisa ditarik. Terus ini dia setelan angin, setelan gasnya tuh dia pakai baut yang ada plastiknya, jadi lebih mudah. Soalnya kalau karbu PE yang tidak ori itu biasanya emang dia setelannya cepat berubah, jadi emang biasanya susah stasioner. Terus untuk ini lubang bensinnya, terus yang bagian ini lubang napas buat mangkuk bensinnya, ini biasanya pembuangannya bisa lewat sini. Terus untuk ini sendiri adalah lubang oli samping, biasanya digunakan untuk motor-motor 2 tak. Terus untuk dalamnya kita coba buka. Ini memang kondisinya second dan apa adanya ya, jadi memang udah kayak begini. Nah, ini skepnya dia ukurannya lebih besar dibandingkan standar RX King. Standar RX King kalau tidak salah itu 30 mm. Nah, ini udah pada baret-baret juga skepnya. Terus kita buka jarumnya. Jarum skepnya dia tidak ada, ada kodenya. Kodenya 1550. Ini untuk bisanya PWK dia ada yang kode JJH, terus ada yang kode apa ya, kayaknya JJH setahu saya. Terus ada setelan ulir di jarum skepnya juga kayak gini. Ini untuk standar biasanya berada di tengah, semakin ke bawah semakin boros. Terus untuk karburator RX King sendiri,
dia emang ukuran venturinya tadi 26, terus ada coknya langsung, jadi nggak usah dipakein penambahan lagi jika mau cok bensinnya. Terus ini lubang bensin, ini lubang buat mangkuknya, terus yang ini lubang buat oli samping. Terus ini setelan gasnya dan ini setelan angin-anginnya. Kita coba buka bagian dalamnya. Ukuran mangkuk dari karburator PE28 memang lebih besar dibandingkan dengan karburator original Air King. Nah, ini di dalamnya, ini apung-apungnya dia pakai plastik putih. Terus ini spuyer sama main jetnya, pilot jet sama main jet, dia ada kodenya, itu kodenya 40. Ini ukurannya 40. Sama untuk yang pilot jetnya itu 130. Jadi ini ukuran bawaannya ya. Itu kombinasinya 40 sama 130. Terus kita coba yang Air King. Nah, seperti ini. Apung-apungnya dia warnanya hitam. Terus pilot jet, main jetnya warna putih. Ini nggak kelihatan ya, ada di dalamnya. Terus untuk ukurannya juga nggak kelihatan. Karburator PE28 memang udah banyak dijual di pasaran, mulai yang produk original sampai yang KW ataupun yang super kopi. Untuk kelebihannya, emang dari segi harganya dia lebih murah. Untuk yang banyak dijual di pasaran yang kualitas Thailand atau KW itu biasanya 200.000. Kita udah bisa milih beberapa merek yang ada tersedia di toko-toko terdekat. Terus untuk original Air King, kalau merek Mikuni itu biasanya sekitar 500.000 ke atas. Itu kita dapat karburator Air King standar ukuran 26. Jadi kalau emang dia mikirnya performa, pasti karbu PE ini banyak jadi pilihan. Soalnya dengan harga segitu kita udah dapat karbu dengan ukuran venturi yang lebih besar, sama dibandingkan dengan harga 600.000 atau 500.000 kita cuma dapat ukuran venturi yang lebih kecil. Jadi untuk spontanitas performanya juga lebih meningkat yang ini. Terus dia juga untuk lubang inflow-nya itu dia sudah menggunakan sistem super flow, jadi tidak ada sekat, tidak seperti karburator standar Air King. Jadi untuk pengkabutan angin-angin yang masuk itu lebih spontan, jadi tidak ada hambatan di sini. Ini biasanya terdapat juga di karburator PWK. Terus untuk kelebihan lain itu
Untuk dari segi tarikan, untuk tarikan atasnya emang lebih dapat yang PE28 ini daripada dengan karburator Air King standar. Tetapi kekurangannya karburator PE28 ini saya rasa emang dia konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Dilihat dari venturi yang lebih besar, terus dari ukuran pilot jet main jet yang lebih besar dari ukuran standar, jadi dia pengkabutannya lebih banyak, lebih boros, terus tidak ada power jet, tidak seperti PWK. Kalau PWK di putaran atas itu ada power jet, jadi saat putaran atas ada pengkabutan, jadi untuk konsumsi bahan bakar dia lebih irit yang PWK 28. Untuk karburator Air King standar emang untuk segi performa untuk motor standar Air King ini udah maksimal, kan juga ini juga pabrikan dari Air King standarnya. Tapi kalau mau emang lebih meningkat lagi, bisanya kita bisa lakukan remer di lubang venturi ini jadi ukuran 26 jadi ukuran 28. Terus dari segi konsumsi bahan bakar PE26 karburator Air King ini juga lebih irit dibandingkan dengan yang PE28. Tapi dari segi kualitas dari dua karburator ini, kalau buat harian saya emang lebih rekomendasiin yang karbu original Air King, yang original ya, yang merek Mekong ini bukan merek Tipo. Soalnya kalau yang original dia settingannya lebih mudah, ketahanannya juga lebih bagus, dari bahan-bahan yang digunakan juga lebih bagus. Dibandingkan dari berat saja, ini walaupun lebih besar dari yang ini, karburator Air King ini lebih berat dibandingkan karbu PE yang 28 ini. Jadi untuk segi kualitas saya lebih rekomendasiin yang ini. Tapi untuk performa, kalau mau coba-coba kalian bisa pakai yang PE28 ini. Nah, mungkin cukup sekian review karbu kali ini. Jika ada kesalahan, jika ada yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar, soalnya saya juga baru belajar. Terus jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa dukung terus dunia otomotif Indonesia. Matur suwun.